karir dahulu? Kalau saya melihat bahwa uang yang disebut uang, berkat dalam karir, yang disebut sebagai profesi, mendahului sebuah tujuan. Diperlukan orang lain, dalam hal ini orang tua, dia ngomong, sudahlah, yang penting kamu kerja dulu, jangan kamu hitung cukup enggaknya. Kalau kamu hitung sekarang, kamu sendiri pun tidak akan cukup. Sehingga orang tua berkata begini, kamu harus menikah nih. Kalau kamu menikah, kamu punya tanggung jawab, pasti karirmu bagus. Ada sedikit saja laki-laki memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya. Seorang istri harus bisa menjadi seorang penolong yang kemudian bisa mengelola rumah tangga. Kalau suami istri dalam hal keuangan, siapa yang harus pegang uang? Carilah yang paling pinter ngatur uang. Salam saudara semuanya, kita berjumpa lagi di dalam Best Talk. Kali ini tetap kita bicara tentang pasangan pernikahan, tapi bukan hanya ini, tetapi kita mesti melihat pernikahan atau karir yang lebih dahulu. Di sini ada bapak-bapak, Pendeta Samuel, Pendeta Doni Tatimu, Pendeta Daud. Nah, saya akan bertanya ini, mana yang lebih utama, menikah atau karir? Karena ada firman Tuhan juga berkata begini, maksudnya orang-orang begini, nih, kamu kalau mau karir, kalau nggak kawin-kawin, kamu nggak ada tanggung jawab. Jadi nikah dulu, nanti berkat Tuhan akan muncul sebagai tanggung jawab. Tapi juga ada orang tua juga ngomong begini, mau kawin apa kamu? Gitu loh. Wong, apa ngasih makanan aja belum kok menikah terus mau kasih makan apa? Sehingga ini polemik begitu banyak. Orang bisa memelesetkan ayat, bisa pakai budaya, pakai bahasa masalah apa saja. Sehingga saya tanya kepada bapak-bapak ini, mana yang lebih utama, menikah atau karir dahulu? Nah, Dari saya dulu. memang luar biasa pertanyaan ditunggu-tunggu sama semua teman-teman kita ini. Kita berkarir, kita bekerja, tujuannya adalah untuk supaya pada waktu berumah tangga itu siap. Jadi mana yang lebih didahulukan? Karir itu bagi saya adalah bagian dari persiapan untuk memasuki kehidupan keluarga atau rumah tangga. Seorang laki-laki menempuh pendidikan, kemudian merintis pekerjaan, tujuannya adalah supaya dia bisa berumah tangga, kemudian anak-anak yang nanti dipercayakan Tuhan kepadanya juga dipenuhi secara kebutuhan sehari-hari, ya. Ekonomi keluarganya juga dipenuhi. Jadi mana yang lebih dulu? Saya pikir bukan mana yang lebih dulu, tetapi karir ini adalah sebuah persiapan seseorang untuk memasuki sebuah kehidupan keluarga. Itu dari saya. Nah, mungkin yang lain juga ini, silakan. Kalau saya melihat bahwa uang yang disebut uang ataupun berkat dalam hal ini karir, bahasa Inggrisnya menarik, disebut sebagai profesi. Pro berarti yang mendahului, visi ya visi, mendahului sebuah tujuan. Jadi ketika kita hendak memasuki sebuah pernikahan, tentu saja sebuah visi bersama, tentu saja kita perlu yang namanya profesi, sesuatu yang mendahului. Buat saya itu penting. Satu, orang tua paling tidak dari pihak perempuan terutama diyakinkan bahwa anaknya tidak akan dalam satu titik istilahnya disia-siakan, dibuang kekurangan tentu saja. Tapi paling tidak seringkali penekanan orang sih karir harus mapan dulu. Nah, itu yang ya buat saya ya iya kalau mapan dulu susah. Ya paling tidak adalah orang itu bisa bekerja, orang itu punya masa depan karir yang cukup baik. Oleh sebab itu paling tidak bisa dipercaya lah satu sisi. Jadi buat saya ya mana lebih dahulu, ya setuju aja dengan Pak Daud, tapi dalam posisi urutan ya mungkin Anda harus punya pekerjaan, punya karir, ya kemudian engkau bisa masuk dalam sebuah pernikahan. Mungkin ada. Ya, kalau kita kembali ke kitab Kejadian Pak ya, pasal 1 itu bagaimana masa Allah menciptakan langit dan bumi lalu menciptakan manusia. Khususnya di ayat yang ke-26 itu dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka menguasai bumi dan mengusahakannya. Lalu di berikutnya dikatakan ayat 28, Allah memberkati mereka. Jadi sekali lagi diberkati mereka diberkati dulu. Lalu firman-Nya, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan kuasailah, ini dalam arti kata mengelola dan lain sebagainya. Tapi kalau di masa sekarang sekali lagi ngomong karir dulu atau menikah dulu itu kayak buah si malakama. Salah satu korbannya saya ini karena saya juga dulu menunda menikah itu karena jujur aja karena merasa belum mampu berkarir, belum mampu mencukupi, belum mampu menghidupi semuanya sampai saya takut.
Akhirnya diperlukan orang lain, dalam hal ini orang tua, dia ngomong, sudahlah, yang penting kamu kerja dulu, jangan kamu hitung cukup enggaknya. Kalau kamu hitung sekarang kamu sendiri pun tidak akan cukup memang. Tetapi kalau kamu sudah punya pasangan dan kamu lihat pasangan ini sudah sesuai dengan firman Allah yang dikatakan di talk show yang lalu ada 5L kan gitu, harus lancar komunikasi, lahir baru, harus juga lawan jenis, harus juga apa ini bisa lupakan mantan dan lain sebagainya gitu. Jangan takut, yang penting kita sudah pegang dulu pekerjaan dan menikah dengan kondisi yang benar, baru nanti Tuhan memberkati, beranak cucu bisa menguasai, dan memang puji Tuhan Pak. Dulu saya sebelum menikah saya takut karena memang saya belum bisa beli ini itu, tapi puji Tuhan sekarang menikah ya luar biasa. Tuhan yang belum bisa beli semuanya, tapi paling tidak saya mampu untuk punya keluarga, mampu punya untuk rumah tangga yang baik, dan memang sekali lagi berkat Tuhan itu yang harus kita dulukan seperti firman-Nya hari ini. Nah, ya begini saya potong dulu sebentar ya. Jadi begini juga, ada orang yang tidak menikah, dia karir tapi habis terus uangnya. Sehingga orang tua berkata begini, kamu harus menikah nih. Kalau kamu menikah, kamu punya tanggung jawab, pasti karirmu bagus gitu loh. Dan seperti begitu, memang betul kecenderungan kalau orang nggak menikah, dia kerja punya duit banyak, dia nggak punya tanggung jawab. Tapi kalau dia menikah, dia mikirkan anaknya bagaimana sekolah. Jadi dia lebih semangatnya, lebih kuat. Jadi ada pandangan seperti ini. Mungkin ada yang bisa memberi pandangan lagi. Dari saya Pak ya, pada waktu kita menikah, ada rasa tanggung jawab, itu sangat tepat sekali, dan saya sangat setuju dengan apa yang Pak Fengki katakan. Jadi kalau kita menikah, karir kita tidak harus melejit seperti ekspektasi yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Pokoknya yang penting kita itu memiliki pekerjaan, ya. Dan untuk kemudian berkembang dan seterusnya, seiring dengan berjalannya waktu, pasti Tuhan juga akan memberkati. Nah, betul sekali kenapa pada waktu seorang laki-laki belum menikah, itu kemudian apa yang dihasilkan itu tidak bisa terkumpul, karena memang biasanya ada sedikit saja laki-laki yang memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya. Nah, maka itulah kemudian seorang istri harus bisa menjadi seorang penolong yang kemudian bisa mengelola rumah tangga. Seorang suami bekerja, tapi kemudian jika istri ikut bekerja, ya tentu itu bagus. Nah, ini ada persoalan tersendiri yang mungkin akan dibahas juga. Tapi pada waktu suami bekerja, kemudian dia mempercayakan apa yang dihasilkan dalam pekerjaan itu kepada istrinya, itu nanti justru mungkin akan lebih baik ketimbang kemudian dipegang sendiri, tiap hari istrinya dicatat, ya kan? Kemudian anaknya dicatat, sementara keuangannya dipegang sendiri. Nah, itu bisa jadi juga kemudian akan habis percuma. Ya, jadi kalau kita bekerja, kenapa ada laki-laki kemudian keuangannya tidak bisa terkumpul? Karena mungkin dia yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya. Dia membutuhkan seorang istri yang mampu menjadi manajernya. Kira-kira demikian. Nah, kalau seandainya istrinya itu di mana-mana kan kita tahu. Jadi kalau masuk uang itu gampang, kalau keluar itu susah. Dan kedua, kalau istri itu pegang uang, ada yang bagus, memang ada yang bagus. Tetapi juga ada yang dia boros untuk pergi shopping semuanya, kan tergantung dari orangnya, gitu. Mungkin Pak Doni ada tambahan pandangan yang lain? Iya, dulu waktu saya baru mau pacaran, papa saya sempat memberi pesan. Dia bilang gini, mungkin dia punya mindset bahwa saya kalau mau menikah, ini kamu harus tahu. Dia bilang kalau suami istri dalam hal keuangan, siapa yang harus pegang uang? Dia selalu ngomong gini, carilah yang paling pinter ngatur uang, pegang uang. Kalau istri lebih bisa pegang uang daripada suami dan dipercaya, ya tentu saja harus dipercaya. Bahaya itu. Serahkanlah kepada istri dengan catatan suami tetap harus ada pegangan. Untuk kemana-mana dia pergi, dia tetap harus tidak punya perlu melapor pegangan. ngemis begitu. Betul. Dia tetap harus punya pegangan. Kalau istri tidak bisa ngatur uang, suami bisa ngatur uang, maka pengaturan keuangan ada pada suami, bukan pada istri. Tapi tetap diawasi juga ya. Ya, tetap dalam dua pihak itu tetap harus ada. Kalau dua-duanya tidak bisa atur uang, kirim ke tempat saya, begitu kan? Atau tidur dengan pihak ketiga, atau cari yang lain. Nggak boleh itu. Taruh di bank. Papa saya selalu bilang kalau dua-duanya tidak bisa pegang uang,
dia berkata seharusnya diletakkan pada yang pegang itu, ngatur itu adalah suami. Kalau dia dulu bilang suami, sebab dia bilang laki-laki biar bagaimanapun juga ketika diberi tekanan tentang tanggung jawab, paling tidak bisa melihat sedikit lebih jauh daripada perempuan. Perasaannya perempuan ya, pikirannya begitu lah. Soalnya perempuan mungkin mudah tergiur dengan sel-sel. Dia bilang perempuan lebih mudah, emosinya lebih mudah dikorek istilahnya, lebih gampang terikuti emosi. Laki-laki seharusnya lebih bisa berpikir, lebih jernih. Ya buat saya sekali lagi memang tergantung siapa yang paling bisa mengatur keuangan tentu saja. Apakah sang suami ataupun sang istri. Buat saya. Nah ini sekarang gini, ini kan kita sudah belok, ini kan sudah menikah. Padahal pertanyaannya di awal kan kita bicara yang lebih utama mana, menikah atau karir kan gitu kan. Ini kan kalau kita sudah berkata menikah dan karir, oke bagus sudah, saya setuju juga untuk teman-teman ini. Tapi sekarang kita dipojokkan ini. Untuk mana yang prioritas pertama? Menikah atau karir? Atau dua-dua? Atau menikah dulu atau karir dulu? Nah, silakan 1 menit ya. Soalnya kita mau tanya pertanyaan banyak. Di zaman sekarang ini Pak, jujur saja menikah itu juga perintah Tuhan, bekerja itu juga perintah Tuhan, sehingga menurut saya paling tidak sekarang kalau kita ini setelah selesai dengan masa kependidikan kita di masa pendidikan formalnya, nomor 1 pasti kita akan pakai ijazah kita ini bukan untuk cari jodoh. Nah, Ijazah kita ini akan kita bawa, kepintaran yang kita pakai, kita punyai dari sekolah-sekolah itu juga bukan untuk cari pasangan itu, tapi untuk cari sesuatu yang mana dengan sesuatu itu akan lebih memperlengkapi kita lagi ketika kita akan menghadap ke lawan jenis yang akan kita jadikan pasangan seumur hidup kita ini. Kita punya perlengkapan yang lebih komplit untuk menghadapi kehidupan. Makanya ini iya menurut saya paling tidak karir ini harus kita capek lebih dulu, walaupun tidak bisa setinggi yang diangankan, tapi paling tidak sudah terpegang dulu. Baru dengan itu, dengan agak kepala dan dada berani, datanglah kita ini menghadap calon mertua lah atau calon istri, supaya kita ini juga tidak terlalu dipandang sebelah mata juga, dan seperti itu kalau menurut saya. Nah, pandangan begini nih sekarang bilang, peranan orang tua gitu, untuk anak ini dipaksa jangan pacaran dulu atau jangan menikah dulu, kamu cepat karir, itu kan bagus kan? Atau orang tuanya juga membantu dia untuk berkarir. Nah, atau bagaimana ini mungkin? Kalau orang tua mampu untuk membantu anak berkarir biasanya. Atau ngasihkan perusahaannya begitu kan? Iya. Takut juga ini. Biasanya kalau papanya konglomerat kan ada divisi-divisi di mana anak bisa masuk. Jadikan sales dulu ya, nggak boleh langsung direktur ini. Iya, tapi biasanya minimal jadi manajer ya. Seperti itu. Susah juga. Kembali ke tadi, kalau buat saya adalah kita harus bertanya mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi sarana. Apakah karir adalah sarana untuk mencapai sebuah tujuan yang bernama pernikahan, ataukah pernikahan adalah sarana untuk membuat karir yang lebih baik sehingga karir menjadi tujuan? Buat saya kalau dilihat-lihat dan direnungkan, jangan-jangan baik karir maupun pernikahan adalah sebuah alat sarana untuk memuliakan Tuhan. Jadi buat saya manakah yang lebih dulu, balik lagi idealnya, kalau balik idealnya adalah sebaiknya dari saya pribadi, engkau harus punya kemapanan mapan dalam bekerja, artinya bukan berarti harus kaya, sudah bisa tercukupi banyak, tapi paling tidak sudah punya pekerjaan, jejak karir yang baik ke depan, baru kemudian kamu masuk dalam sebuah pernikahan. Tapi at least paling tidak dua-duanya bagi saya adalah apapun yang kita kerjakan biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi biarlah karirmu baik untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencapai pernikahan yang lebih baik. Sebab kita sudah bahas, Bill Gates dan Jeff Bezos sudah sekaya begitu, tetap aja bercerai, apalah harapan kita? Kebahagiaan diletakkan pada uang, ternyata tidak. Tapi juga pernikahan jangan menjadi todongan kita pada Tuhan supaya diberkati lebih, dengan demikian karir kita akan lebih baik. Buat saya kedua-duanya biarlah kita pakai untuk kemuliaan. Nah sekarang begini Pak, dengan menikah ini, ya kalau menikah ini, kita menikah ini, terus kalau kita nggak ada duit, nggak ada pekerjaan, pasti juga berantakan juga. Betul kan? Ada duit juga bisa berantakan.
Nah makanya ini kan tadi sudah dikatakan ya karir, mapan dulu. Mungkin ada 1 menit lagi kita akan bicara ke topik yang lain ini. Ya dari saya Pak, kembali seperti yang saya katakan pertama tadi bahwa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah pada laki-laki. Jadi seorang laki-laki mesti memiliki pekerjaan, itu wajib. Ini tentu berbeda dengan seorang perempuan. Bahkan kadang-kadang ada wanita yang kemudian karirnya mesti ditinggalkan karena untuk mendidik dan mengurus rumah tangga untuk anak ya. Jadi bagi perempuan mempersiapkan kehidupan rumah tangga, nah itu mungkin bisa jadi lebih penting karena pada waktu dia memiliki karir pun karirnya juga ditinggalkan. Tapi bagi seorang laki-laki itu seperti sebuah hukum wajib ya, sebuah tugas bahwa seorang laki-laki karena dia itu bertugas dan bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya, jelas dia harus memiliki pekerjaan. Nah, untuk kemudian pekerjaan itu mapan dan tidak kan relatif. Kalau dia memiliki impian yang tinggi ya tentu dia mesti mempersiapkan diri juga dengan baik. Kalau dia mau hidup secara sederhana, yang penting kemudian ada kerukunan, ada damai sejahtera, kebutuhan yang pokok-pokok terpenuhi, ya saya pikir itu sudah memiliki sebuah kesiapan untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga. Nah ini sekarang begini, itu yang menarik nih. Di negara Tiongkok, di negara Jepang, Korea, Singapura, Eropa, Australia, mau negara yang maju, termasuk Jakarta, Surabaya, yang kota maju ya, mereka kesulitan. Kenapa? Sekarang orang yang sudah di tempat-tempat mapan itu cenderung tidak mau menikah, termasuk perempuan maupun laki-lakinya. Kenapa? Karena mereka sudah berkarir, nyaman dengan karirnya. Nah ini kan juga satu bumerang. Betul. Sehingga negara-negara termasuk yang tadi dikatakan berpikir bagaimana sampai punya tips supaya mereka itu mau menikah lah, gitu loh. Ini mereka terjebak kepada sebuah pemahaman bahwa mereka lebih mencintai pekerjaan ketimbang orang gitu. Jadi seolah-olah ada satu ungkapan yang mengatakan ya saya sudah menikah dengan pekerjaan saya. Ya, saya sudah nyaman dengan pekerjaan saya, sehingga kalau misalnya harus ada orang lain yang datang di dalam sisi kehidupan saya, nanti bisa-bisa apa yang saya rasakan ini menjadi tidak enak lagi, tidak nyaman lagi. Jadi pandangan-pandangan seperti ini kadang-kadang kemudian mengarahkan untuk mereka itu lebih mencintai karir, lebih berkarir ketimbang kemudian menikah. Saya pikir ini sebuah pilihan-pilihan pribadi lepas pribadi ya gitu. Tapi ada juga yang begini, sebentar ya. Ada juga yang begini nih Pak. Ada orang itu karena melihat contoh suatu pernikahan itu sesuatu yang menakutkan begitu, entah dari orang tuanya, entah dari teman-temannya, entah dari lingkungan sekitarnya, sehingga dia melihat, kok ternyata mereka menikah nggak jadi lebih baik, mereka menikah kok nggak lebih bahagia, sehingga akhirnya terbangunlah dalam suatu pemikirannya, ternyata menikah itu menakutkan begitu. Ngapain kalau begitu aku harus masuk ke sana? Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mati-matian berkarir terus karena dia memang menikmati. Nah, ini yang harus kita antisipasi selaku hamba-hamba Tuhan supaya memberi pencerahan kepada dia bahwa tidak selamanya dan tidak semua pernikahan pasti akan seperti yang pas dia ketemukan gitu. Nah, paling tidak kita juga harus jadi contoh pernikahan kita ini loh, ternyata kita ini memiliki surga yang tadinya tidak pernah terbayangkan ketika dengan menikah. Wih, ternyata memang itu surga yang luar biasa. Salahkah kalau kita tidak menikah? Firman Allah, ya dong? Salahkah kalau orang nggak menikah? Dan kedua, kalau kita melihat sampai negara-negara yang maju itu memberikan subsidi. Kalau kamu menikah, kalau kamu punya anak tak kasih uang, sehingga banyak orang yang dari negara berkembang yang nggak bisa kerja, akhirnya pindah di sana hanya cuma punya anak dapat duit, punya anak dapat duit. Nah, sampai seperti itu. Karena pemikiran mereka sudah bingung. Kenapa? Masa orang tua ya dengan anak muda ini sudah hilang. Sehingga negara-negara yang mau negaranya maju berpikir begini, ini masa mudanya bagus ini. Sekarang mereka kerja ini, bagus ekonominya maju. Tapi nggak ada generasi. Sehingga umur yang tua ini lebih banyak dari anak muda. Mana mungkin anak muda ini bisa membopong pensiun-pensiun seperti ini. Sehingga mereka mulai berpikir karir dan rumah tangga. Wah, jadi bingung juga. Dulu ngomong karir, sekarang bingung rumah tangga ini. Ini kan polemik terus ini. Setahu saya dalam penelitian terutama Jepang maupun Korea Selatan yang hari ini terjadi penurunan pernikahan. Umumnya karena Amerika juga saya pikir mengalami hal yang sama. Ketika wanita mulai memasuki dan terbuka pada dunia pendidikan yang lebih baik daripada laki-laki. Misalnya Amerika ternyata 60% mahasiswa
Di Amerika adalah wanita, 40% itu hanya laki-laki. Berarti wanita menjadi lebih pintar daripada laki-laki. Kemudian dunia pekerjaan juga mulai dimasuki oleh dunia wanita, termasuk kepemimpinan betul, juga ya. mulai dimasuki kepemimpinan juga masuk, sehingga ketergantungan wanita terhadap laki-laki itu berkurang. kemudian menjadi berkurang. Saya persoalannya tidak ada yang salah dengan tidak menikah. Kalau saya bisa jawab, tidak ada yang salah dengan tidak menikah. Ada beberapa orang percaya bahwa Paulus memilih untuk tidak menikah. Asal memang itu dari Tuhan ya. Benar, pilihannya untuk untuk pekerjaan Tuhan, keefektifan dalam pelayanannya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya balik adalah kenapa orang hari ini kemudian menjadi tidak menikah? Apakah alasannya bisa diterima atau tidak? Ternyata dunia mereka Jepang, Korea Selatan, dan Amerika, terutama Amerika, membuka pilihan lain selain daripada pernikahan. 7-Eleven, hidup bersama-sama, kumpul kebo istilahnya kita. Jadi mereka bisa dengan mudah, oke, saya suka kamu, kamu suka sekali, ayo sudah, kita jalan sama-sama tanpa harus memasuki sebuah pernikahan. Ternyata dunia yang sama budaya yang sama mulai terjadi di budaya Jepang dan Korea Selatan. Beberapa artis-artis Korea Selatan sekarang mulai terbuka bicara pada publik tanpa harus merasa malu bahwa saya tinggal serumah dengan pacar saya tanpa ada pernikahan. Jadi buat saya karena ada pilihan, mereka menemukan sebuah pilihan yang lain. Saya pikir Jakarta mungkin mengalami hal yang sama. Misalnya, saya karir, saya nggak perlu terikat tanggung jawab kepada orang si A, si B, si C, asal suka sama suka, ayo sama-sama. Ngirit ongkos tinggal, ngirit makanan, ngirit pengeluaran, sehingga karena ada pilihan. Persoalannya adalah dunia memberi sebuah pilihan yang berbeda dengan apa yang kita yakini dengan tradisi dan nilai-nilai kekristenan. Tapi itu kan salah di hadapan Tuhan kalau kumpul bersama itu. Ya, makanya saya bilang dunia memberi pilihan yang berbeda. Nah, ini yang takut kan. Musuh dari ketaatan, Pak Veki, adalah pilihan. Pemberontakan termasuk ya? Ya, musuh dari ketaatan adalah pilihan. Selama kita merasa punya pilihan, kita ini susah taat. Pohon kehidupan boleh dimakan, pohon pengetahuan buah dan baik yang jahat tidak boleh dimakan. Persoalannya kan harusnya milik pohon kehidupan dong. Sama-sama unik kok, sama-sama khusus kok, sama-sama spesial. Tapi aneh, manusia makin dilarang seringkali kepingin makin coba gitu. Nah, yang seringkali kan kita taat sama Tuhan juga kalau mau jujur ya. Kalau sudah kepepet kok. Nah, itu. Ada banyak orang bertobat kalau jujur kan kepepet. Virus ketika kita kepepet ya itu seringkali baru orang Tuhan tolong ya kapan, karena dokter udah nggak bisa tolong, orang lain udah nggak bisa tolong, tinggal kepepet teriak Tuhan. Nah sekarang gini saya mau tanya, standar apa, ukuran apa, poin apa yang menentukan seseorang itu berhasil di dalam karir atau juga nanti berhasil dalam rumah tangga? Apakah seorang manajer, apakah jumlahnya 20 juta sebulan dengan ukuran Indonesia bukan ukuran luar negeri? Apakah dengan standar upah minimum? Apakah harus punya rumah, punya mobil? Nah, standar apa, ukuran apa, poin apa? Saya lihatnya dari sisi begini Pak. Semua value-value itu is okay, baiklah. Tapi masing-masing relatif buat orang. Buat pribadi tertentu yang paling penting adalah dia bahagia enggak kalau sudah sampai di sana. Karena ada banyak orang demikian mengejar karirnya, bahkan menurut ukuran standar misalnya income per kapitanya suatu negara, dia itu sudah di atasnya jauh. Tapi dia tidak pernah menikmati karirnya, tidak pernah menikmati hidupnya, dan dia rasa susah. Terus saya pikir dia tidak berhasil dalam karirnya karena dia tidak bahagia. Tetapi jujur saja saya lihat ada tukang becak, dia kayu becaknya, ada orang bisa punya anak 4 lagi ya? Lalu dia tiba-tiba tidur di bawah pohon, terus tiba-tiba dibangunkan lagi, lalu dia kayu lagi, dia tidak pusing. Sekarang orang sudah ada aplikasi, sudah ada panggil taksi online, makanan online, dia tidak pusing, tidak pernah demo, tapi dia bahagia. Dan saya pikir dia berhasil di dalam karirnya, walaupun alah cuma tukang becak, tukang bajai, alah cuma buruh, tapi dia bahagia.
Sehingga ini ukuran yang saya mungkin bisa sampaikan, sampai di mana level itu bisa membahagiakan kita, membuat kita puas. Itu berarti dia sudah berhasil. Begitu juga dalam rumah tangga. Sehingga bukan lagi ukuran uangnya, besaran rumahnya, tingkat pekerjaannya di mana, tapi yang penting dia bahagia. Ketika bahagia dia bisa nikmati, dia berhasil di dalam hati. Tapi kebahagiaan kadang-kadang itu susah di zaman sekarang. Kalau nggak makan aja sudah nggak bahagia. Ya dong. Sampai di rumah tukang becaknya istri teriak, makan apa Pak? Itu baru pusing dia. Bagi saya begini Pak, pada waktu sampai sejauh mana sebuah karir itu dikatakan semapan dan berhasil, itu menurut saya adalah ketika pekerjaan kita itu memenuhi apa yang kita perlukan di dalam kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, papan terpenuhi, ya kan, itu cukup. Kemudian pendidikan anak, apalagi kalau kita punya semacam tabungan untuk masa-masa darurat, untuk kemudian ada sebuah musibah atau apa, kita memiliki kesiapan. Ya, ketika karir kita bisa menjamin hal-hal itu, nah saya pikir itu adalah suatu kemapanan, ya, karena memang kemapanan seseorang itu relatif, tergantung dari sebuah cita-cita, sebuah impian dari keluarga masing-masing. Tetapi sejauh kebutuhan pokok terpenuhi, kemudian pendidikan juga terpenuhi, kemudian juga kita masih memiliki kepedulian dengan orang-orang lain yang membutuhkan, dan kita masih memiliki kemampuan untuk membagikan apa yang kita punya, saya pikir itu adalah sebuah kemapanan dalam sebuah rumah tangga. Ya mungkin ada Pak Doni? Ya, saya setuju dengan Pak Fengki tadi bahwa kebahagiaan itu sukar diukur. Gini, sebab sudah ada survei yang membuktikan bahwa kalau saya misalnya tiba-tiba diberi rezeki nomplok gitu Pak ya, diberi 100 juta, maka saya akan merasa bahagia. Tetapi kebahagiaan saya hanya bertahan sekian lama. Setelah itu saya akan kembali pada ukuran kebahagiaan yang awal. Dan mereka temukan bahwa kapan seseorang baru bisa menemukan kebahagiaan yang langgeng. Dia bilang bahwa ternyata menariknya dari survei adalah ketika orang itu bisa mengucap syukur terhadap apa yang dia miliki hari itu. Ketika orang-orang yang disurvei itu disuruh mengingat kebaikan apa sih yang kamu terima sepanjang minggu yang berjalan. Dan kalau mereka bisa menghitung kebaikan-kebaikan yang mereka terima dan kebaikan-kebaikan yang mereka berikan sepanjang minggu berjalan, maka ternyata rasa bahagia itu bertahan jauh lebih lama daripada diberi rezeki nomplok tiba-tiba atau berkat mendadak. Itu buat saya adalah itulah arti kebahagiaan sesungguhnya. Kalau disuruh tanya apa ukuran karir, apa ukuran kekayaan, kaya kan bukan ukuran keadaan, sesuatu yang bisa dihitung. Kalau sesuatu bisa dihitung, kekayaan nggak bisa dihitung. Kaya itu berapa? Bagi orang yang punya 1 miliar, oh saya kaya kalau punya 1 miliar. Tapi bagi orang yang punya 1 miliar, ternyata terima beli rumah nggak dapat. Bisa beli rumah 1 miliar habis, terus habis itu dia nggak punya apa-apa. Oh, butuh 10 miliar. Oke, diberi 10 miliar. Diberi 10 miliar, apakah kamu kaya? Ternyata beli rumah, beli mobil, bekerja, habis. Sudah. Apakah dia merasa kaya? Belum anaknya lagi sekolah. Betul. Ternyata tidak cukup. Berarti berapa ukuran kaya? Nggak ada ukurannya. Kalau tidak bisa dihitung, berarti kekayaan bukan ukuran keadaan. Kekayaan itu ukuran hati. Menarik, Paulus berkata begini, dan aku berdoa supaya engkau berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Jadi ketika kita bisa memberi kepada seseorang, itulah kaya. Dan buat saya, itulah ukuran kesuksesan dalam pernikahan yang sama. Apa itu? Ketika kita bisa menghasilkan keturunan ilahi. Saya bisa memberi sesuatu, saya bisa memproduksi sesuatu, saya bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Buat saya tidak ada perbedaan antara ukuran keberhasilan dalam karir ketika kita bisa jadi berkat bagi orang lain, bisa memberi sesuatu pada orang lain, dan dalam pernikahan ketika anak-anak kita itu menjadi cetak biru dari orang yang beriman, kita bisa memberi untuk mereka. Jadi saya bilang begini loh, karena kalau kita melihat ya kehidupan kita tidak semua sama. Kerap kali orang menikah itu juga belum pernah punya rumah. Akhirnya akan punya rumah.
Ada yang sudah menikah harus ukurannya rumah. Iya. Nah, betul kan? Ada ukurannya kerja. Kerja. Ada ukurannya yang penting bisa saling mengasihi. Gitu. Kan banyak ukurannya. Jadi dari sini mungkin ada Bapak bisa memberikan nasihat sih kepada orang yang punya ingin prestasi di dalam karir, baru supaya dia berani menikah. Nah, mungkin ada nasihat-nasihat untuk mereka ini loh, yang mengandalkan karir itu supaya menikah gitu loh. Dari saya begini, jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Andalkan Tuhan itu sekalipun nasihat yang kelihatannya sering diulang-ulang dan tergolong klasik, tetapi ini adalah sesuatu yang penting untuk kita. Ya, taati firman, rajinlah berdoa, bacalah firman, carilah kehendak Tuhan. Setiap kali kita mau merintis karir, setiap kali kita mau mengembangkan pekerjaan, berdoa dulu, tanyakan Tuhan dulu. Karena di dalam firman Tuhan juga berkata, kalau aku mau pergi ke kota Anu selama setahun mau mengerjakan ini dan itu, ya kan, ungkapkan rencana itu kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi saya pikir nasihat firman Tuhan ini, sekalipun kelihatannya kuno, ya, tetapi ini adalah menjadi sebuah prinsip untuk kita itu bisa mengembangkan karir kita. Dan pada waktu kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan sampai lupa kita itu menjadi saluran berkat. Keluarga kita harus kita didik, kita ajar untuk bagaimana memberkati keluarga-keluarga lain yang sedang berkekurangan. Ditambah lagi satu resep bahagia, bersyukur, Pak. Ya, itu tadi yang dikatakan syukur itu bagus sekali. Melibatkan Tuhan. Mungkin ada 1 menit lagi kita membahas ini. Nah, selain itu juga seperti yang Pak Daud tadi bilang, Pak, memiliki kepedulian juga buat sesama. Jangan pernah lupa bahwa di balik berkat-berkat kita, di balik karir-karir kita, ada tanggung jawab juga dalam diri kita untuk kita bisa berbagi dengan sesama kita. Baik itu sebelumnya sebelum kita punya pasangan, itu juga kita juga ingat kewajiban kita. Mungkin di gereja-gereja klasik itu ngomong berilah kepada Tuhan 40-an lah, kolekte lah, apapun itu dana misi dan lain-lain sebagainya. Tapi juga jangan pernah lupa juga kalau kita hidup bermasyarakat dalam lingkungan tertentu, di RT RW kita masing-masing tinggal, mungkin ada sesuatu yang harus dibagi. Ya turutlah serta di dalamnya, karena sesungguhnya bahagia itu seperti juga Pak Doni bilang, bukan cuma sekedar kita terima ini saja, tetapi ketika kita mampu berbagi dengan sesama, itu akan membuat kita ini menjadi orang yang berhasil juga. Saya tambah sedikit. Sekali lagi, kalau Bill Gates tidak bisa buat rumah tangga bahagia dengan uang, tidak peduli berapa kaya Anda, ternyata itu tidak pernah menjadi jaminan kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Buat saya, mungkin ini klasik. Ada orang berkata, jangan menikah untuk bahagia, tetapi justru karena engkau bahagia, engkau mau membagi kebahagiaanmu dengan orang yang spesial. Itu sebabnya engkau menikah dengan dia. Buat saya, mari bahagia itu ada di dalam sesungguhnya. Kalau tadi bersyukur, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Cinta kita berkelebihan, sehingga kita mau membagikan dengan orang-orang yang spesial terutama di dalam sebuah pernikahan. Jadi jangan mencari kebahagiaan dalam karir, jangan mencari kebahagiaan dalam rumah tangga, tapi jadilah pribadi yang memberikan kebahagiaan, sehingga dia bisa membagikan kebahagiaan. Karena sebagai umat Tuhan, terang garam dunia, kita ini sudah bahagia walaupun dianiaya, walaupun miskin juga. Orang yang bermurah hati, berbahagia, itu kita tularkan juga tentunya ya. Sehingga kita tidak memikirkan harus kita kaya punya uang, tapi kalau kita bisa membuat orang tua kita yang masing-masing itu tenang melihat pernikahan kita, itu juga sudah terlalu berkat besar. Amin. Nah, kita bicara tinggal 1 pertanyaan lagi, tapi mungkin jawabannya pendek-pendek. Bagaimana kalau sudah kita karir sudah lewat nih? Kalau tiba-tiba karir belum jadi atau sudah jadi, belum menikah tapi hamil duluan. Nah, jadi dipaksa menikah. Belum mau nikah, dipaksa menikah. Belum karir, dipaksa menikah. Sudah karir, nggak mau nikah, dipaksa menikah. Dengan adanya hamil duluan. Apakah harus menikah? Tentunya sebagai orang Kristen, iya. Tapi mungkin ada pandangan yang bervariasi. Begini Pak, saya berdiri selaku orang tua. Misalnya kalau anak saya ini yang perempuan begitu Pak ya, lalu otomatis kan dalam tanda kutip kayaknya jadi korban ini. Padahal sesungguhnya semuanya ini korban kan. Saya akan tanya ke anak saya, karena memang itu sudah terjadi, bahwa yang pasti nomor 1, kamu minta ampun dulu sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, segala bisikan-bisikan yang dalam tanda kutip kepingin mempercepat supaya kita tidak malu menutupi aib ini dengan cara mungkin digugurkan dan sebagainya, saya pasti akan tolak itu. Kenapa?
Karena saya tidak ingin belajar seperti kasusnya Daud dan Batseba, di mana Daud itu bikin salah, lalu dia mau menutup kesalahannya dia dengan membuat kesalahan yang baru. Makanya saya tidak ingin menutup kesalahan ini dengan membuat kesalahan baru, di mana anak yang di dalam ini kan hadir bukan karena dia, dan juga tiba-tiba kita orang tua tidak mau lalu kita gugurkan, itu juga tidak bisa. Lalu yang pasti kita akan tanyai juga anak, lalu juga yang menghamilinya, lalu bagaimana kesepakatan mereka berdua. Lalu kalau sampai pada satu titik misalnya tidak kesepemahaman, misalnya gitu ya, atau beda iman gitu, yang menganak saya ini tetap saya paksa dalam tanda kutip ini, kamu sudah salah, tapi jangan sampai mengorbankan Tuhan lagi dalam tanda kutip, mengorbankan kamu karena kepingin menutupi supaya ditanggung jawab. Tidak bisa. Saya selaku orang tua, saya akan tetap angkat kamu sebagai anak, dan anakmu ini juga akan aku jadikan cucu. Bila perlu aku akan didik walaupun tanpa bapak dalam tanda kutip, bapak fisik, daripada kamu tetap ke sana tapi kamu harus ingkari imanmu, kamu harus keluar dari imanmu, dan kamu akan bersalah lagi dan bersalah lagi. Lebih baik lihat contoh-contoh di firman Tuhan, ada yang namanya Yeftah itu, di mana dia diceritakan anak dari yang tanda kutip orang-orang tidak beres, tetapi karena Tuhan berkenan kepada dia, Tuhan pakai dia. Kenapa kita juga tidak mau mendidik anakmu ini yang adalah cucuku juga ini? Saya selaku orang tua tidak langsung saya justice, kamu ini bodoh, enggak. Saya juga harus mempersiapkan hati ini. Saya juga salah. Kenapa salah? Karena saya tidak menjaga pergaulan anak saya sampai sedemikian rupa akhirnya ikut kebobolan seperti itu. Makanya saya akan tetap sampaikan, kalau memang menikah tapi dalam koridor yang tidak menyalahi firman Tuhan. Orang bisa bersalah, orang bisa berdosa, tapi jangan sampai bersalah kepada Tuhan dan berdosa kepada Tuhan. Jikalau kita berdosa dengan manusia, salah dengan orang tua kita, akhirnya kita terpaksa kita berdosa dan salah kepada Tuhan, memungkiri Tuhan demi untuk melanggengkan pernikahan, itu tidak ada obatnya. Mungkin begitu ya? Mungkin ada lagi nih. Berarti memang harus dipahami kasus per kasus gitu ya Pak Fendi. Ya. Kalau misalnya satu pengalaman ketika terjadi hamil di luar nikah karena ini masih usia sekolah, waktu itu terjadi, kemudian ketika wanita atau si gadis ini menunjuk bahwa yang menghamili saya adalah teman saya sendiri, nah akhirnya temannya ini juga menghindar dan kemudian tidak mau mengakui lagi itu. Apalagi SMA ya. Apalagi SMA kemudian tidak mau mengakui, bahkan laki-laki ini pada akhirnya menuduh, kamu nggak hanya dengan saya tapi dengan ini, dengan itu. Nah padahal si gadis ngomong bahwa dengan teman, dengan pacarnya sendiri. Nah kemudian suatu kali akhirnya laki-laki ini mulai menyadari dan mulai mengakui. Tetapi ketika wanita ini kemudian sudah mulai sakit hati karena cintanya nggak dibalas lagi, seperti tertolak begitu, pada akhirnya si wanita ini kemudian juga tidak mau menikah dengan dia. Nah dalam kasus ini ternyata bahwa kemudian nggak jadi menikah, ya, tidak jadi menikah. Kenapa? Karena ternyata bahwa cinta dari laki-laki kepada si gadis ini hanya cinta sebatas nafsu. Iya, cinta sebatas nafsu. Pada akhirnya mungkin akan lebih baik jika kemudian tidak dilangsungkan pernikahannya, karena mungkin akan ada resiko-resiko perselingkuhan, ada orang ketiga, ancaman bercerai juga akan lebih besar gitu. Tetapi ketika kita dapati ada memang orang sedang mempersiapkan diri dalam rumah tangga, tetapi karena mungkin sering ketemu tanpa orang lain ya kan, dan juga tanpa pengawasan dari orang tua dalam usia yang cukup dan matang, dan memang persiapan juga baik, saya pikir menikah juga akan lebih baik. Tanggung jawab tetap harus ada di atas segala-galanya. Jodoh atau tidak jodoh, firman Allah mengatakan, kalau kamu sudah sampai mengambil seperti itu, walaupun bukan jodoh, walaupun Tuhan tidak mau, kamu harus punya tanggung jawab. Menikah. Akhirnya dia menikah bukan atas sesuatu yang murni dari Tuhan. Mungkin satu kecelakaan walaupun diizinkan Tuhan. Mungkin Pak Doni 1 menit. Saya hampir bilang amin waktu Sam bicara. Kalau altar call, Pak. Oh gitu ya, pemberkatan gitu aja sudah ya. Setuju, saya setuju. Ya, prinsipnya teman-teman sudah menyampaikan dengan sangat bagus. Kembali lagi, satu, tanggung jawab tetap harus ada. Tapi nomor 2, ketika kemudian untuk mendapatkan tanggung jawab dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang hamil, kita kemudian harus mengorbankan iman atau melakukan sebuah kesalahan yang baru, dosa yang baru ya. Buat saya itu adalah sebuah titik di mana kita tidak boleh berkompromi sama sekali. Nomor 1 buat saya adalah Tuhan di atas segala-galanya.
Dan biarkan hidup kita ini memang benar-benar harus dijaga ya, termasuk anak-anak kita supaya kelak tidak mengalami nasib yang tidak baik, tapi benar-benar menjadi nasib yang diberkati oleh Tuhan. Saya sebentar, Pak. silakan, Sedikit aja Pak, ini Nggak apa-apa, urgent ini nggak Pak. apa-apa. Silakan. Sekarang ketika kita jadi pihak prianya, ngomonglah tidak dengan gadis yang sesama temannya, tapi kalau kita selaku orang tuanya Pak, mungkin anak kita ini iseng gitu Pak, iseng, tiba-tiba dalam tanda kutip yang dia hamili adalah mungkin pembantu kita. Atau di luar level lah, yang kita mau lah. Yang baik pokoknya di luar keinginan orang tua, di luar ekspektasi kita, dan itu memang gadis lain begitu yang memang di bawahnya dia, bahkan mungkin orang-orang yang dari desa atau apa gitu. Kita selaku orang tua Pak, kita harus didik anak kita untuk tetap bertanggung jawab menikahi sang gadis yang dihamili, walaupun dia mungkin dalam tanda kutip ekonominya di bawah, mungkin dalam tanda kutip pemikirannya juga agak ketertinggalan atau apa, karena kita tahu bahwa sekali lagi anak kita sudah membobol yang namanya meterai tanda darah ini loh Pak. Tanda darah yang mana kalau kita tahu bahwa itu dipakai oleh Tuhan, tanda darah ketika menyelamatkan orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan pakai tanda darah, dan itu hukumnya nyawa. Begitu juga dengan anak kita. Kalau kita mengajang memberi tempat pada anak kita, wis nanti papa yang ngurus, nanti kita kasih uang berapa lah biaya persalinan kita tanggung, bila perlu nanti kamu menikah sebentar kamu langsung cerai dan lain sebagainya. Ingat bahwa seperti itu. Tanda darah yang sudah dilakukan oleh anak kita, dan kalau kita yang turut serta kita terlibat suatu persengkokolan yang tidak baik, dan itu akan berdampak. Oleh sebab itu, kalau kita selaku pihak pria dan anak kita melakukan seperti itu, tuntut anak kita untuk bertanggung jawab. Seperti itu yang. Nah inilah saudara Bestok, sayang habis waktunya. Jadi dalam hidup itu adalah satu perjuangan. Perjuangan bukan hanya karir, perjuangan itu bukan hanya di dalam mengejar sesuatu, namun perjuangan itu juga ketika kita menikah, kita mungkin punya pekerjaan, belum punya rumah belum punya TV, itulah namanya perjuangan. Jadi perjuangan tidak akan pernah habis sampai kita berjuang bagaimana pernikahan akan harus tetap langgeng. Dan kedua, hidup itu adalah tanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, berpikirlah sebelum bertindak, karena harus bertanggung jawab. Dan ketiga, karir itu bukan hanya bisnis saja. Karir itu juga bisa karir dengan rohani. Saudara, karena kerap kali kita cuma menunjukkan bisnisku bagus, tetapi karir kepada firman Tuhan atau iman itu kerap kali dilupakan. Sehingga di dalam hidup kita mengalami banyak hal-hal kita tidak pernah berhasil. Kebahagiaan demikian juga dalam pernikahan. Bukan saya mau bahagia, tapi apakah dengan pernikahan kita kurang atau tidak, diberkati atau tidak, bisakah membuat orang tua kita bahagia, anak kita bahagia. Itulah karir rohani tidak bisa dilupakan. Sampai jumpa di besok akan datang. God bless. Yang sekarang ini bukan lagi sesuatu yang langka. Bagaimana kita kalau menghadapi hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah menjadi sesuatu yang biasa, bahkan itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah biasa. Malah ada orang itu tidak mau menikah tapi kepingin hamil. Ada pendidikan seks, tapi kan bagi kita kan masih sesuatu yang haram itu. Kalau kita ngomong sesuatu yang sifatnya seks di dalam gereja, wah porno itu. Padahal kita nggak bicara porno nggak porno kan tergantung pikiran. Tiba-tiba gereja malah menutup diri, tidak mau melayani mereka. Kita harus menjadi tempat untuk mendidik mereka, tapi juga menjadikan jalan keluar buat mereka.